Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 28925110044, Prodi Manajemen Plus. Tugas ujian akhir semester, dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMN. Pengantar ekonomi makro tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Apa itu pengangguran dan inflasi? Pengangguran dan inflasi adalah kedua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis ini bertujuan untuk menerangkan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, satu hal yang penting lain yang akan diuraikan dalam materi ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang. Analisis yang lalu telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu untuk mengatasi masalah ini, dan selanjutnya sebagai ahli ekonomi berpendapat pemerintah perlu menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat dijalankan, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Yang ketiga, pengangguran struktural. Kemerosotan barang akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Yang keempat, pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan karena adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan satu pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. Di banyak negara berkembang, seringkali dapat didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Yang keempat, yang ketiga, setelah menganggur. Di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi pengangguran sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur. Yang keempat, pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau, pula sawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama: untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Menyediakan lowongan pekerjaan. Kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, usaha mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenaga kerja yang terus-menerus. Maka, untuk menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, pertambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan dari tahun ke tahun. Dalam jangka pendek, pengangguran dapat menjadi bertambah serius, yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti ini, kesempatan kerja bertambah
dengan lambat dan pengangguran meningkat. Meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, kenaikan kesepakatan kerja dan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja ini menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Perkembangan ini selanjutnya akan menambah kemakmuran masyarakat. Ukuran kasar dari kemakmuran masyarakat adalah pendapatan per kapita yang diperoleh dengan cara membagikan pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Dengan demikian, kesempatan kerja yang semakin meningkat dan pengangguran yang semakin berkurang bukan saja menambah pendapatan nasional tetapi juga meningkatkan pendapatan per kapita melalui perubahan ini. Kemakmuran masyarakat akan bertambah. Memperbaiki pembagian pendapatan pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan, maka semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya, pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Sebaliknya, pada pekerjaan kesempatan kerja yang tinggi, tuntutan kenaikan upah akan semakin mudah diperoleh. Dari kecenderungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha menaikkan kesempatan kerja dapat juga digunakan sebagai alat untuk memperbaiki pembagian pendapatan dalam masyarakat. Tujuan bersifat sosial dan politik, kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran juga berusaha untuk mencapai beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik, tujuan untuk mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya dengan tujuan yang bersifat ekonomi. Tanpa kestabilan sosial dan politik, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ekonomi tidak dapat dicapai dengan mudah. Berikut ini diterangkan masalah sosial dan politik utama yang ingin diatasi melalui kebijakan pemerintah mengurangi pengangguran. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan di satu pihak pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatan, akan tetapi di lain pihak ketiadaan pekerjaan tidak akan mengurangi kebutuhan untuk berbelanja. Sewa rumah harus dibayar, keluarga perlu melakukan pengeluaran untuk makanan dan biaya sekolah anak-anak masih terus dibayar. Seringkali, yaitu apabila tiada tabungan dan sumber pendapatan lain, pengangguran menggalakkan kegiatan kejahatan. Terdapat berkaitan yang erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pengangguran secara tidak langsung menyebabkan pengangguran dalam kejahatan. Yang ketiga, mewujudkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Tanpa kestabilan politik, tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Pengangguran merupakan salah satu sumber atau penyebab dari ketidakstabilan politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat yang tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Mereka merasa pemerintah tidak melakukan tindakan yang cukup untuk masyarakat dalam perekonomian yang tingkat penganggurannya tidak bermasyarakat. Seringkali melakukan demonstrasi untuk mengemukakan kritik terhadap pemimpin-pemimpin pemerintah. Hal-hal seperti ini akan menimbulkan halangan untuk melakukan investasi dan pengembangan kegiatan ekonomi. Sebagai akibatnya, perkembangan ekonomi yang lambat semakin berkepanjangan dan keadaan pengangguran semakin buruk. Langkah pemerintah untuk menghindari masalah ini perlu dilakukan. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama. Kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai, yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian perkembangan dengan pesat kesempatan kerja yang tinggi, menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi. Pengeluaran barang dan jasa, pengeluaran barang yang berlebih ini akan menimbulkan inflasi. Inflasi desakan biaya. Inflasi ini terutama berlaku untuk masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan terus
berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dan ditawarkan pembayaran yang lebih tinggi. Inflasi diimpor. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Inflasi merayap. Inflasi merayap adalah proses kenaikan harga-harga yang lambat jalannya. Yang digolongkan kepada inflasi ini adalah kenaikan harga-harga yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3% per setahun. Hiperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat untuk menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa singkat. Inflasi merayap dan pertumbuhan. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap adalah diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi. Menurut mereka, harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Segolongan ahli ekonomi lain tidak sependapat dengan pandangan di atas. Kebijakan untuk membiarkan berlakunya inflasi merayap untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi hanya sesuai apabila dalam jangka panjang inflasi merayap terus dapat dikendalikan. Sumber adanya. Hiperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri. Dalam masa-masa seperti ini, pemerintah terpaksa menambah pengeluaran yang jauh melebihi dari pajak yang dipungutnya. Salah satu caranya ialah dengan meminjam dari bank sentral atau mewajibkan bank sentral mencetak lebih banyak uang. Pemerintah selalu akan berusaha mengendalikan inflasi yang berlaku. Berbagai cara akan dijalankan pemerintah untuk mengurangi kepesatan jalannya inflasi. Antara lain, langkah-langkah yang sering digunakan untuk menghadapi hiperinflasi ialah dengan mengendalikan harga atau menetapkan harga maksimum, mencatu barang-barang kebutuhan pokok, membuat peraturan-peraturan yang melarang menyimpan barang, dan memberi subsidi kepada produsen-produsen. Efek buruk inflasi. Yang pertama, inflasi dengan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produksi sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Ekspor yang menurun dan diikuti pula oleh impor yang bertambah menyebabkan ketidakseimbangan dalam aliran mata uang asing. Kedudukan neraca pembayaran akan memburuk. Yang kedua, inflasi dan kemakmuran masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang, memperburuk pembagian kekayaan. Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai real pendapatannya akan memiliki dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai real kekayaannya. Kebijakan fiskal. Yang pertama adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter atau dapat berupa uang beredar, uang primer atau kredit perbankan, dan atau suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi makro. Dalam menerangkan bagaimana kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi, analisis yang dibuat selalu dilakukan secara terpisah, yaitu secara bersaing diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Adakah ini berlaku untuk dalam praktek? Sebenarnya tidak. Kedua kebijakan pemerintah itu harus dijalankan secara bersama dan langkah-langkah yang dijalankan harusnya saling memperkuat kebijakan pemerintah yang dijalankan. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh kedua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini harusnya menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila langkah-langkah mereka menimbulkan
EDEC yang bertentangan, yaitu satu pihak menjalankan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya. Untuk meningkatkan keefektifan kebijakan pemerintah, masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan menambahkan pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dan pengeluaran agregat sebagai akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Untuk mengatasi inflasi, tindakan yang perlu dijalankan Bank Sentral adalah mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu pula mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.